Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syamur Hadi. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Teknologi Digital, Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mini riset yang sudah saya lakukan, yaitu dampak positif dan negatif penghapusan slik OJK dalam kepemilikan rumah subsidi. Em, Kenapa saya membahas hal ini? Karena saya juga bekerja di bidang perbankan dan ya pekerjaan saya bersinggungan dengan apa yang akan saya bahas kali ini. Eh, saya juga sangat percaya diri dengan apa yang saya bahas sekarang. Oke. Em, untuk awal mungkin belum ya, yang untuk yang belum tahu slik OJK itu apa sih gitu. Slik OJK itu semacam kayak riwayat historikal kredit kita dalam bank gitu. Mungkin rata-rata hampir semua orang kayaknya pasti berbank ya untuk saat ini gitu. Penghapusan slik OJK bertujuan untuk mempermudah akses rumah subsidi. Dan ini juga pasti menimbulkan dampak positif dan negatifnya yang bakal saya bahas. Hmm, atas dasar apa pemerintah memberlakukan penghapusan slik OJK dalam membeli rumah subsidi? Mungkin dengan banyak maraknya ya, marak sekali kasus pinjaman online itu salah satu yang punya dampak besar. Kenapa ada pemerintah itu membuat kebijakan seperti ini, gitu. Dan mungkin itu juga salah satu faktor kenapa masyarakat kita sangat sulit untuk mendapatkan rumah. Oke, dan apa saja sih positif dan negatif penghapusan slik OJK terhadap kepemilikan rumah subsidi? Nah, ini yang bakal saya bahas. Oke, ini untuk dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama itu mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah subsidi. Em, Ketentuan untuk rumah subsidi ini sendiri sebenarnya ada batas maksimal penghasilan. Em, untuk pengalaman saya, karena saya juga memiliki rumah subsidi, itu untuk maksimal penghasilannya itu untuk yang single itu di 6 juta dan ketika sudah menikah penghasilan maksimal itu 7 juta. Di atas itu eh, tidak bisa nih untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi gitu. Salah satunya itu. Mungkin terus untuk meningkatkan penyerapan rumah subsidi. Nah, em, kuota subsidi dari pemerintah itu memang setiap tahunnya harus selalu terpenuhi gitu. Jika tidak terpenuhi, biasanya nanti kuotanya akan dikurangi, tidak akan sebanyak sebelumnya karena eh, mungkin pemerintah berpikir sudah dalam 1 tahun masih ada anggaran subsidinya masih banyak ya pasti akan dikurangi. Dan faktor yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan dalam masyarakat untuk memiliki rumah. Nah, yang kita tahu juga memang untuk memiliki rumah di zaman sekarang sangat sulit ya, karena harga properti itu pasti sangat mahal dan pasti setiap tahunnya selalu naik nih. Jarang sekali kalau misalkan ada harga rumah tuh yang turun. Sekalipun ada yang turun, kayaknya tidak signifikan turunnya gitu, nggak yang kecil banget. Pasti masih akan tetap besar gitu. Makanya eh, faktor untuk apa membuat masyarakat bisa memiliki rumah subsidi itu bisa lebih dipermudah ya mungkin salah satunya adalah seperti ini. Untuk dampak negatifnya,
yang sudah pasti ini ada resiko kredit macet meningkat gitu. Yang dimana kalau misalkan contoh kasus ada satu nasabah yang pengen beli rumah subsidi, tapi dia ternyata memang sudah ada apa historical kredit yang sebelumnya itu tidak lancar gitu dari slip OJK-nya. Tapi karena kebijakan pemerintah yang dihapuskan nih slip OJK-nya gitu, dia bisa memiliki rumah tapi ternyata dia balik lagi nih macet lagi gitu kan, dan itu sangat merugikan juga gitu kan. Terus juga kesulitan bank untuk menilai kelayakan debitur. Nah, ini juga masih bersinggungan nih dengan slik OJK. Biasanya kalau dari pihak penyalur kreditnya ini atau bank itu kan selalu menilai namanya tuh kalau istilahnya mungkin kemampuan bayarnya antara cicilan sebelumnya yang sudah dimiliki dengan cicilan yang akan dimiliki saat ini nih gitu. Itu masih masuk atau enggak? Itu juga kan jadi pertimbangan. Kalau misalkan nggak usah deh, nggak usah ada pakai lagi strik OJK. Nah itu juga kan eh, itu menyulitkan bank untuk menilai kelayakan. Apakah kalau kita dikasih rumah lagi, kita bisa bayar atau enggak dengan misalkan punya cicilan sebelumnya yang masih berjalan gitu. Ya, yang ketiga berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan. Nah, ini juga memang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kan eh, harus berputar ya kalau misalkan ekonomi kita kalau misalkan sampai ada kredit macet berarti perekonomian pun nanti tidak berputar nih. Itu yang memang harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah kita. Untuk simpulannya, pengusaha slip OJK memang memberikan peluang masyarakat kita untuk memiliki rumah. Itu memang saya sangat setuju sekali. Em, ya, minimal memang rumah itu harus kita punya rumah sendiri gitu ya daripada kita kontrak apa tuh. Ini mungkin salah satu cara untuk mempermudah ya beli rumah subsidi. Namun memang perlu pengawasan penilaian alternatif agar sistem tetap sehat. Yang dimaksud ini mungkin memang harus ada mitigasi resikonya nih. Kalau memang si program ini yang penghapusan slik OJK ini akan dijalankan ya, mungkin nanti harus ada mitigasi resiko apa nih yang harus dijalankan juga oleh pihak bank gitu supaya yang dampak negatif tadi itu minimalisir lah. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.